Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah tentang postkolonialisme atau pasca kolonialisme. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya sangat penting karena itu akan menunjukkan bahwa kita ini ternyata masih dalam suasana setelah kolonialisme. Apa itu? Bahasa. Kita sering mengabaikan bahasa, tetapi sebenarnya bahasa itu menunjukkan bagaimana sebuah tempat sebenarnya tidak benar-benar lepas dari para kolonialnya atau dari para penjajahnya. Contohnya, kalau teman-teman perhatikan, ada banyak negara bekas jajahan seperti misalnya India, gitu ya, dulu dijajah Inggris, sehingga sampai hari ini meskipun Inggris sudah tidak lagi di sana, mereka tetap menggunakan bahasa penjajahnya. Atau misalnya Brazil dulu dijajah Portugal atau Portugis, dan sampai sekarang meskipun Portugis sudah tidak menjajah, Brazil menjadi sebuah negara yang merdeka, tetapi mereka juga masih menggunakan bahasa penjajahnya. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol memang masih mendominasi di negara-negara bekas jajahan. Tetapi tidak hanya itu, mungkin di Indonesia kita sudah tidak menggunakan bahasa Belanda ya, karena kita bersyukur para pendiri bangsa ini dan para pejuang intelektual pada masa itu sudah merumuskan bahasa kita sendiri yang berbeda dari bahasa Belanda. Tetapi kalau kita lihat secara global, baik itu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, itu mendominasi dunia pendidikan, dunia bisnis, dan ilmu pengetahuan. Dan sekarang kalau kita misalnya mau skripsi contohnya, atau mau membuat tesis gitu misalnya, atau mungkin disertasi, sumber-sumber yang bisa kita dapatkan kan dalam bahasa Inggris, dan bahkan kita diminta untuk membuat abstraknya kan dari hasil penelitian kita, meskipun dalam bahasa Indonesia abstraknya bahasa Inggris. Nah, tapi apakah itu artinya bahwa kita masih terjajah secara linguistik? Nah, ada seorang intelektual dari Kenya, seorang pemikir dan seorang penulis, namanya Ngugi wa Thiong. Itu memiliki jawaban yang cukup tajam untuk pertanyaan itu tadi. Apakah kita memang terjajah secara linguistik? Ngugi wa Thiong ini percaya bahwa kolonialisme tidak hanya menguasai tanah sebenarnya, dan tidak hanya menguasai sumber daya. Persoalannya bukan masalah tanah dan sumber daya yang dikuasai oleh bangsa lain, tapi ternyata juga cara berpikir. Dan cara berpikir itu kan manifestasinya adalah bahasa. Dan bahasa inilah yang kemudian menjadi alat utama dari penjajah untuk menguasai mental dari wilayah yang dia taklukkan. Jadi tidak hanya tanah, teman-teman, tidak hanya material yang ada di dalam tanah itu sendiri, atau tidak hanya sumber-sumber daya di dalam yang bisa ditaklukkan di sebuah tempat, tetapi juga mental ya. Mental dari yang dijajah. Mental ini bukan berarti mereka kemudian dibuat ketakutan, tidak, tapi mereka dibuat serupa tetapi tidak sama. Lewat apa? Lewat bahasa. Nah, teman-teman, hari ini kita memang akan secara khusus membahas tentang bahasa ya, dan bagaimana bahasa kemudian digunakan sebagai alat kekuasaan, dan bagaimana kita kemudian bisa mendekolonisasi cara berpikir kita, meskipun secara bahasa kita masih menggunakan bahasa para kolonialis. Oke, tapi sebelum sampai ke situ, kita mulai dari yang awal dulu tadi ya, bahasa sebagai alat penjajahan. Itu poin utamanya yang akan kita bahas sebagai yang dasar sebelum nanti kita lebih kompleks. Jadi teman-teman, saat kolonialisme melanda dunia di mana-mana gitu ya, para kolonialis, atau saya sebut saja penjajah gitu ya, penjajah itu tidak hanya mau ngambil kekayaan alamnya, tetapi juga mengubah sistem berpikir. Lewat apa? Lewat sistem pendidikan, lewat sistem komunikasi, yang kemudian dia ubah sedemikian rupa di tanah jajahannya supaya semirip mungkin dengan budaya si penjajah. Ada beberapa contoh, jadi ini bukan hanya sekedar spekulasi ya, atau omong kosong sebelaka ya. Ada beberapa contoh seperti yang sudah saya sebut tadi di India misalnya ya, meskipun dia sekarang
sudah bebas dari Inggris, tapi Inggris ya pada saat menjajah itu menggantikan bahasa Sanskerta dan bahasa Persia, ya bahasa yang sering digunakan oleh orang India pada masa itu, diganti dengan bahasa Inggris dalam pendidikan dan urusan-urusan administrasi, sehingga tidak ada larangan menggunakan bahasa Sanskerta dan Persia atau bahasa asli India ya. Tetapi itu tidak diterima ketika orang harus mengurus administrasi, kependudukan, mengurus ekonomi dan bisnis, ya, perdagangan, juga dalam bidang pendidikan itu transfer bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Sehingga mau tidak mau bahasa ini, bahasa asli dari India itu hanya, atau bahasa selain bahasa Inggris, Sanskerta dan Persia itu hanya digunakan dalam lingkup informal atau dalam lingkup sehari-hari, jadi diturunkan kelasnya gitu ya. Contoh lainnya misalnya di Afrika ya. Di Afrika ini, di benua Afrika ini kan setidaknya ada dua kolonialis yang kuat ya di sana, yaitu Prancis dan Belgia. Nah, Prancis dan Belgia ini juga sama saja ya, dia memaksakan bahasa mereka, tapi kalau ini beda dengan Inggris tadi. Mereka bahkan melarang ya, mereka melarang penduduk lokal untuk menggunakan bahasa pribumi atau bahasa asli mereka. Utamanya ketika di sekolah atau di ruang-ruang publik ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, kalau di Indonesia Belanda tidak mengajarkan bahasa Belanda secara luas, dan bahkan kadang-kadang bahasa Belanda hanya diajarkan untuk orang-orang kelas bangsawan atau kelas borjuis ya. Sehingga orang kalau bisa bahasa Belanda itu seolah-olah levelnya lebih atas ya daripada orang dengan bahasa lokal gitu. Ini teknik yang menarik nih dari orang-orang Belanda ya. Mereka sengaja nggak mensosialisasikan bahasa Belanda untuk mengganti seluruh pemikiran masyarakat Indonesia, tidak. Tapi mereka justru mengelitisasi bahasa Belanda, menggantikan bahasa-bahasa pribumi. Artinya bahwa sebenarnya orang Belanda juga nggak ingin orang Indonesia sepintar mereka gitu kan. Kalau orang India tadi kan, orang Inggris kan mereka ingin menguasai alam berpikir orang India diganti menjadi alam berpikir Eropa kan. Kalau Belanda ini agak kurang ajar nih, mereka menjadikan orang Indonesia ya tetap saja bodoh, kemudian yang nggak bodoh yang kelas atas, nah itu baru cocok tuh belajar bahasa dewa alias bahasa Belanda. Tapi teman-teman, itu justru menguntungkan karena setelah kemerdekaan kita justru bisa menemukan bahasa kita sendiri ya, bahasa identitas kita sendiri yang sebenarnya rumusannya sudah sejak tahun 1928 atau sebelumnya ya, lewat karya-karya sastra berbahasa Melayu. Akhirnya kita menemukan bahwa ada bahasa yang kita sepakati, bukan bahasa yang diturunkan dari nenek moyang, tapi bahasa yang kita sepakati, campuran berbagai macam bahasa ya, ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa sedikit bahasa campuran Portugis juga, jadilah bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia ini kemudian bisa menjadi salah satu simbol dalam perlawanan masyarakat kita pada masa penjajahan. Tetapi teman-teman, jangan lupa bahwa hari ini bahasa Indonesia itu sendiri agak punya ini ya, saingan nih, kalau saya boleh katakan begitu. Mungkin saya salah mendefinisikan, tapi saingannya adalah bahasa Inggris kan. Kenapa kok bisa bilang saingan? Karena kita bisa berbahasa Indonesia dengan oke di kelas-kelas, di ruang-ruang kelas, misalnya di kampus-kampus, di tempat kampus saya juga. Tetapi ketika kita harus membaca literatur atau melakukan presentasi itu, atau bahkan tadi yang sudah saya katakan, ketika teman-teman membuat skripsi, teman-teman tetap diharuskan membuat abstraknya dalam bahasa Inggris. Nah, ini berarti memang harus diakui bahasa pengantar global untuk wilayah akademik tetaplah bahasa Inggris gitu. Nah, teman-teman, yang menarik adalah bahwa bahasa kenapa kemudian sering didefinisikan sebagai alat kolonialisasi yang paling jitu adalah karena bahasa ini seperti bukan hanya sekedar bahasa atau kemampuan untuk mengubah alam berpikir kita, tapi menjadi semacam simbol status. Seolah-olah kalau kita bisa berbahasa penjajah gitu ya, bahasa yang sedang menjajah kita gitu pada masa itu ya, bahkan sampai hari ini kita dianggap lebih pintar, kita dianggap lebih modern.
Kalau teman-teman berbahasa Indonesia dengan dicampur-campur bahasa Inggris sedikit aja, itu kita sudah seolah-olah lebih intelektual daripada orang yang hanya berbahasa Indonesia. Apalagi berbahasa ibu, berbahasa tradisional, bahasa Jawa kalau saya ya. Nah, tetapi teman-teman tapi ini mahal sekali harganya ya ketika kita terjajah secara linguistik ya, terjajah secara bahasa. Kalau teman-teman sadari, pelan-pelan bahasa daerah kita itu mulai kehilangan tajinya. Kita bahkan beberapa anak-anak yang lahir di Gen Alpha ini ya, katakanlah yang bukan hanya Gen Z ya, tetapi Gen Alpha yang hari-hari ini itu kehilangan kemampuannya berbahasa daerah. Dan bahkan di beberapa, tidak banyak tapi kasus-kasus tertentu ada banyak juga anak-anak hari ini usia-usia di bawah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun itu bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Ini sebenarnya bukan problem ya, ini nggak ada problemnya dengan nasionalisme sebenarnya, saya nggak sedang mengarah ke sana, tetapi kita sebenarnya kehilangan cara berpikir yang otentik ya, kalau memang ada yang otentik, tetapi yang khas kita sendiri. Cara berpikir kita sendiri hilang, dan itu juga terjadi di banyak negara lain gitu ya, yang sudah kehilangan bahasa. Bahkan mereka tidak kenal orang India bahwa ada bahasa aslinya gitu kan. Kecuali ketika mereka harus mempelajari teks-teks atau naskah-naskah kuno Sanskrit ya, berbahasa Sanskerta. Di Afrika Selatan saja misalnya, meskipun di sana sempat mengalami juga apartheid ya, tapi mereka itu sekarang berbahasa Inggris. Untuk black community-nya, masyarakat berkulit hitamnya juga, orang-orang Afro juga sudah mulai tidak mampu lagi berbahasa, bahkan tidak tahu bahwa mereka punya bahasa asli. Ngugi Wa Thiong yang tadi saya sebut ya, seorang penulis dan pemikir dari Afrika, itu menyebut ini sebagai mental colonization. Mental colonization itu dalam bahasa Indonesia berarti apa itu? Penjajahan mental ya, kolonisasi mental atau penjajahan mental. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh ya tentang Ngugi Wa Thiong, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya sih Ngugi Wa Thiong. Dari tadi kok disebut ya, sebenarnya kayak susah namanya itu kan Ngugi Wa Thiong Ngo, ada ngo-nya di belakang, tapi saya sebut saja Ngugi ya. Ngugi adalah seorang penulis sebenarnya, dia seorang penulis dari Kenya yang awalnya menulisnya itu dalam bahasa Inggris. Dia sendiri adalah seorang penulis novel, buku dalam bahasa Inggris. Meskipun dia bukan orang Inggris, maksudnya dia bukan orang yang berasal dari kulit putih ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, Ngugi ini sadar bahwa menulis dalam bahasa penjajah itu berarti melanjutkan warisan dari penjajah ya, atau kolonial. Maka dia kemudian mengambil satu keputusan yang besar ya, di mana dia kemudian berhenti menulis dalam bahasa Inggris dan mulai menulis dengan bahasa ibunya atau bahasa tradisionalnya, yaitu bahasa di Kenya itu namanya bahasa Gikuyu ya, bahasa Gikuyu. Nah, Ngugi ini menolak sistem pendidikan juga yang menggunakan atau mengutamakan bahasa kolonial, dan dia kemudian semacam mempromosikan jenis pendidikan yang pengantarnya itu menggunakan bahasa asli. Ngugi ini percaya sebenarnya bahwa dekolonisasi sejati ini bukan hanya persoalan fisik mengusir penjajah ya dari tanah airnya, tanah kelahirannya, tapi justru juga yang paling penting itu mulai dengan membebaskan mental lewat bahasa. Jadi bahasa ini harus dibebaskan terlebih dahulu, bukan hanya tanahnya tapi bahasanya. Nah, pertanyaan besarnya kan adalah benarkah memang atau apakah kita masih terjajah sebenarnya secara linguistik? Kalau kita lihat memang saya sendiri adalah seorang penulis buku bahasa Inggris. Teman-teman bisa cek di Google, saya seorang lulusan jurusan bahasa Inggris juga. Tetapi saya harus mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa dominan memang ya, yang mendominasi seluruh aspek ilmu pengetahuan. Kita kalau mau butuh akses pada ilmu pengetahuan, entah lewat jurnal, entah lewat
buku-buku yang literasi-literasi yang kita butuhkan, kan kita selalu harus berhadapan-hadapan dengan bahasa Inggris, dan itu kadang menjadi problem untuk sebagian akademia ya, tetapi akademisi maksud saya. Tetapi dalam bidang pendidikan dan dalam bidang akademik harus saya katakan bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa yang dominan. Dan apakah itu artinya bahwa bahasa Inggris adalah bahasa penjajah? Karena kita juga tidak pernah dijajah Inggris ya. Tetapi saya harus katakan bahwa pola ini bersifat kolonialistik, meskipun bukan kolonial kita si Inggris ini, tetapi kita dipaksakan untuk berbahasa dan berpikir seperti si pemilik bahasa itu. Misalnya saja begini, kalau teman-teman, saya yakin beberapa teman-teman ini hidup di lingkungan akademik ya, dimana jurnal ilmiah itu menjadi sebuah kewajiban kan, entah untuk karir kita ataupun untuk kelulusan kita kalau kita seorang mahasiswa. Nah, jurnal ilmiah yang diakui dunia hampir 90% kalau mau saya katakan itu harus dalam bahasa Inggris. Oke, memang sekarang sudah mulai ya ada bahasa lain ya, seperti bahasa Prancis, Spanyol ataupun bahasa Cina ya sekarang. Tetapi sampai hari ini harus diakui bahasa Inggris masih menjadi bahasa yang menentukan dalam perkara jurnal-jurnal ilmiah. Banyak orang percaya bahwa kalau kita nggak bisa bahasa Inggris gitu, seolah-olah kita kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan seolah-olah kita nggak akan sukses gitu, tanpa bahasa Inggris. Tetapi kalau ada keyakinan semacam itu, kita harusnya menunda dulu penilaian itu. Apakah ini sebenarnya pernyataan itu mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang maju atau bangsa yang maju, maka bangsa itu harus bisa berbahasa Inggris? Ini suatu dorongan untuk kita memperluas wawasan kita supaya lebih mengglobal, tidak terkungkung dalam teritori keindonesiaan saja, tapi juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat di luar dunia, di luar negara kita, di dunia. Ataukah ini sebenarnya bentuk dominasi? Nah, coba teman-teman renungkan, karena pasti akan ada banyak jawaban ya, dan semuanya tidak ada yang salah ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak, ini nggak ada hubungannya dengan dominasi, tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bentuk dari dominasi. Oke, itu tentang bahasa dalam arti dominasinya ya. Sekarang kita lihat bukan dalam pengertian dominasi, tetapi dalam pengertian identitas. Teman-teman, bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi. Terlalu naif kalau kita mengatakan bahasa hanya untuk alat ngobrol dengan orang lain yang berbeda bangsa. Tetapi bahasa itu juga membentuk cara kita berpikir. Bahasa itu juga membentuk cara kita mendefinisikan, melihat dunia. Dan bahkan bahasa itu juga menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita kehilangan bahasa kita sendiri untuk mendefinisikan diri kita sendiri, contohnya, kita itu kemudian tidak punya kemampuan untuk berpikir sebagai diri kita sendiri sebenarnya. Kita kehilangan cara berpikir yang unik, yang berbeda, yang nggak ada di dunia lain selain ada di sini, di tempat kita hari ini. Nah, situasi semacam itu tuh sebenarnya terjadi. Jadi bukan hanya sekedar bayang-bayang ataupun resiko-resiko yang saya paparkan sebagai sebuah prediksi kalau kita kehilangan bahasa, tetapi itu sudah terjadi di Afrika dan Asia, di mana banyak bahasa aslinya itu sudah lenyap. Kalau kita melihat konsep dari sisi apa yang berubah begini, di Afrika dan di Asia dan banyak bahasa mereka, banyak asli itu kan tidak ada konsep waktu yang linier, past, present, and future. Nggak ada kemarin, hari ini, atau sedang, dan masa depan. Tetapi karena mereka kemudian dalam bahasa aslinya itu nggak ada, itu kemudian mereka juga nggak kenal gerund, to be, dan sebagainya ya. Ketika mereka berpindah ke bahasa penjajahnya,
Maka seolah-olah mereka kemudian harus berbahasa dengan konsep waktu yang linier, seperti dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, di mana waktu itu menjadi penting untuk menandai bentuk verbnya atau kata kerjanya. Bayangkan pola pikir itu berubah ya, switch ya, dari yang sebelumnya tidak mempertimbangkan waktu secara linier, tiba-tiba harus secara berpikirnya selalu mengakomodasi waktu ya, seperti itu, garis waktu. Nah, atau misalnya begini, di beberapa bahasa pribumi Amerika, atau dalam hal ini adalah kaum Indian ya, kaum Hispanik juga ya, itu kan mereka itu ternyata nggak punya kata possessivity ya, nggak punya kata kepemilikan. Misalnya my book, bukuku; your book, buku kamu; our book, buku kita. Nah, mereka nggak ada itu konsep our, your, atau my, itu nggak ada. Tetapi kemudian mereka harus, orang-orang pribumi Amerika ini harus, oleh karena bahasa Inggris itu ada konsep kepemilikan, maka mereka harus menyesuaikan bahasa pribumi mereka ini menjadi bahasa yang ada konsep kepemilikannya. Karena dalam masyarakat pribumi Amerika atau Indian itu mereka nggak punya itu sistem propertiku atau kepemilikanmu itu nggak ada. Nah, karena konsep kepemilikan mereka itu memang nggak ada karena kolektif sifatnya, lalu oleh bahasa dibikin mereka jadi punya pemikiran mengenai kepemilikan. Secara tidak sadar mereka kemudian juga menerima sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yang diperkenalkan dunia Barat yang masuk ke Amerika, orang-orang kulit putih ya, dari Inggris, dari Spanyol, dari Prancis ya, masuk ke Amerika, memperkenalkan tidak hanya bahasa tetapi juga ideologi kapitalistik yang sebenarnya akhirnya diterima tanpa perlawanan gitu, karena memang cara berpikirnya sudah berubah gitu. Kolektivitas disingkirkan, individualisme menyeruak sesuai dengan bahasa dari para penjajahnya gitu. Nah, bayangkan saja teman-teman, itu tadi contohnya di Afrika, Asia, dan Amerika ya. Amerika dalam konteks bukan Amerika Serikat maksud saya, tapi Amerika, benua Amerika dan masyarakat aslinya. Nah, bayangkan jika seluruh dunia akhirnya hanya berpikir dalam satu cara, yaitu cara berpikir Barat, dan karena bahasa-bahasa mereka lah yang mendominasi dunia. Apakah, pertanyaan saya nih, apakah menurut teman-teman kita masih bisa berpikir bebas jika kita hanya bisa mengekspresikan diri dalam bahasa penjajah, bahasa kolonial? Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita bisa lepas dari itu semua? Maksudnya begini, apakah kita bisa mendekolonisasi bahasa? Atau apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman, tidak semua orang bisa langsung meninggalkan bahasa kolonial, tetapi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kekuatan bahasa kita sendiri. Yang pertama, gunakan dan lestarikan bahasa ibu kita. Saya nggak bicara bahasa Indonesia, bahasa ibu. Kalau saya dilahirkan di Jawa, meskipun saya ada keturunan Bataknya, saya berbahasa ibu saya bahasa Jawa, karena saya dibesarkan di lingkungan Yogyakarta, berbahasa Jawa. Jangan malu berbahasa daerah, jangan malu berbahasa asli, jangan merasa katrok ketika kita punya logat yang diturunkan dari bahasa daerah atau bahasa ibu kita. Dua, cobalah ajak anak-anak muda di sekitar kita, atau paling tidak anak kita sendiri kalau sudah punya anak, untuk merasa bangga pada diri mereka sendiri, utamanya bahasa mereka.
Itu dua cara pertama. Yang kedua adalah kalau memungkinkan dan memiliki modal finansial yang cukup, ya kita harus mendorong atau paling tidak mendukung penerbitan yang atau konten-konten yang berbahasa lokal. Seperti kita tahu, banyak buku sastra ataupun mungkin akademik yang terutama akademik ya, yang lebih banyak tersedia dalam bahasa Inggris kan daripada bahasa Indonesia, kalau ini kita katakan begitu ya. Nah, kita perlu sedapat mungkin kalau bisa itu melakukan penterjemahan ya ke dalam bahasa lokal kita, atau setidaknya kita perlu mendukung penerbit itu menerbitkan buku-buku dalam bahasa, kalau memungkinkan bahasa daerah. Lepas dari pasarnya ya, saya cukup bangga ketika ada film-film hari ini yang mulai menggunakan bahasa pengantarnya bahasa daerah. Seperti film yang kemarin dibuat oleh Ari Kriting itu tentang masyarakat timur, atau film yang dibuat Bayu Skak dengan bahasa Jawanya, atau konten-konten Jawa atau konten-konten tradisional yang kemudian terbungkus secara apik ya dan diterima oleh kaum muda. Itu bagi saya bagian dari upaya mendekolonisasi bahasa. Kemudian yang ketiga adalah cobalah untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan kita, dan tidak perlu malu untuk itu. Enggak harus segala hal yang bersifat kelas internasional atau sekolah internasional itu lebih keren kok. Ini bukan artinya saya melarang untuk belajar banyak bahasa di luar bahasa Indonesia ya, tetapi selalu mengingat bahwa kalau kita lihat banyak negara yang sukses itu ketika dia menempatkan tetap menjaga bahasanya ada di lingkungan yang bahkan internasional di bidang pendidikan. Makanya ada kelas-kelas bilingual yang tetap basisnya pada bahasa Indonesia gitu, atau bahasa asli gitu. Nah, di beberapa negara teman-teman itu mereka bahkan malah masih membasiskan bahasa ibunya sebagai bahasa pengantar utama. Di Finlandia misalnya, di Jepang ya. Teman-teman kalau ke Jepang jangan salah beli komputer ya, karena semua keyboardnya itu dengan huruf asli. Dan beberapa negara Afrika mulai kembali juga menggunakan bahasa pribumi mereka dalam pengantar-pengantar di sekolah, bahasa utama pengantar di sekolah. Nah, jadi saya pikir cukup sekian pembahasan kita mengenai bahasa dan postkolonialitas ya, di mana bahasa itu ternyata masih perlu kita dekolonisasi. Yang jelas satu pemahaman yang semoga teman-teman sepakat bahwa bahasa itu tidak sekedar atau bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga alat kekuasaan, dan kita harus sensitif di situ. Dan kita pahami bahwa dalam sejarahnya kolonialisme ini bukan hanya perkara penguasaan tanah dan sumber daya, tapi juga penguasaan alam dan cara berpikir kita lewat bahasa. Tokoh yang sudah kita bahas hari ini, jangan lupa silahkan didalami sendiri, Ngugi wa Thiong'o, yang mengajarkan kita bahwa dekolonisasi sejati memang harus dimulai dengan membebaskan bahasa kita dulu pertama-tama. Sepanjang kita bisa mencoba mendekolonisasi bahasa kita secara linguistik ya, dari bahasa penjajah, maka di situ kita mampu mengartikulasikan dunia dan diri kita sendiri. Kita bisa mengekspresikan pemikiran kita dengan bahasa kita sendiri ya. Tidak perlu meminjam bahasa dari penjajah. Untuk itu kita harus terus menggunakan, terus melestarikan dan mengembangkan bahasa kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, tetap berpikir kritis.